Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Meskipun harus beribadah di rumah masing-masing, tetap bersukacita dan fokus kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai beribadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi yang indah ini. Kami bisa bersama-sama beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa, ya Roh Kudus pimpin kami, masing-masing keluarga, dengan penuh sukacita, dengan penuh ya Tuhan, satu tujuan untuk fokus kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian, berilah hormat kepada Tuhan. Berilah hormat dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 141 ayat pertama dan ayat kedua. Mazmur 141 ayat pertama dan ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kami mengundang jemaat untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita bersyukur
selama 1 minggu ini Tuhan sudah menolong kita. Tetapi tentunya di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini ada banyak hal, sikap, perbuatan kita yang melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menghadap Tuhan, berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menyadari di tengah perjalanan hidup kami selama 1 minggu ini, sungguh luar biasa Tuhan menolong, memberkati setiap langkah hidup kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, ada banyak sikap dan perbuatan kami yang melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu kami datang ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, perbarulah hidup kami, baik sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak di tengah-tengah hidup rumah tangga kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Melalui kebenaran firman-Mu Engkau menegur kami untuk semakin hari kami semakin hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau berikan. Kami percaya bahwa di dalam minggu ini Engkau akan terus memimpin menyertai setiap langkah hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Demi Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji-janji Allah dalam firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mewujudkan firman-Nya
dalam kehidupan kita sehari-hari, serta memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita saling bersalaman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam ibadah kita. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk puji Allah kita, untuk menyembah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dialah sumber pertolongan. Terima kasih. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang punya rencana yang
Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Puji nama Tuhan, Yesus Raja kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapakah kita manusia tanpa Tuhan? Siapakah kita ketika kita lepas dari Tuhan? Mari kita akui Yesus masuk dalam rumah kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Apakah Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Ku terasa Kau Allahku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu merendahkan hati di depan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman. Tolong berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang akan mendengarkan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan terlebih lagi bisa melakukannya dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan buka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang 5, 6 dan yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berbahagialah setiap kita melakukan, membaca, dan mempraktekkan firman Tuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka. Karena saya melihat Petrus bisa mencapai titik ini, dia pernah melewati proses yang begitu luar biasa. Paling tidak Alkitab menyebutkan ada sekitar 12 kesalahan Petrus selama dia hidup bersama Yesus dan selama dia pelayanan. Saya akan sebutkan secara cepat apa saja kesalahannya dan kegagalannya. Yang pertama, Petrus pernah salah paham atau tidak mengerti tentang perumpamaan 4 tanah yang Yesus ajarkan. Itu Matius 15 ayat 16. Yang kedua, Petrus juga pernah menafsirkan salah tentang kata-kata Yesus ketika Yesus berkata roti hidup, Matius 16. Yang ketiga, Petrus dan murid yang lainnya
juga pernah melarang anak-anak untuk dekat dengan Yesus. Mereka menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Yang keempat, Petrus juga pernah gagal berjalan di atas air. Kegagalannya adalah dia tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, Petrus juga pernah berambisi, egois, yaitu apa? Mempertanyakan siapa di antara kita yang paling besar. Dan Petrus salah satunya yang mempertanyakan itu. Yang keenam, Petrus pernah bersalah, yaitu ketika Yesus transfigurasi, penampakan ada Musa dan Elia. Setelah Yesus turun, Petrus menawarkan, Yesus, apakah kita tidak membangun 3 kemah? Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan bagi saya itu sesuatu yang salah. Dan Yesus menegur Petrus. Yang ketujuh, Petrus pernah menolak ungkapan Yesus ketika Yesus berkata bahwa aku akan datang mati untuk menembus manusia. Dan saat itu Petrus menghalangi Yesus untuk tidak berkata demikian. Tapi Yesus berkata, nyala iblis. Petrus ditegur oleh Yesus. Yang kedelapan, Petrus pernah meminta Yesus membasuh seluruh badannya, padahal Yesus membasuh kaki. 9. Petrus pernah gagal, yaitu ketika dia memotong salah satu telinga Malkus ketika dia di Taman Getsemani. Yang ke-10, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali sebab yang berkokok. Yang ke-11, Petrus pernah meninggalkan pelayanan hingga akhirnya dia kembali menjadi seorang nelayan. Yang terakhir, Petrus pernah gagal dalam arti dia tidak mau bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Itu di Galatia pasal yang kedua. Nah, saudara sekalian, kita melihat 12 kesalahan ini membuktikan bahwa memang Petrus orang yang lemah. Petrus pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Tapi justru kegagalan dan dosa Petrus ini mengungkapkan karakter Yesus, mengungkapkan kasih Yesus kepada Petrus. Bagaimana Petrus selalu dikoreksi oleh Yesus, di mana Petrus sering dinasihati oleh Yesus supaya dia kembali untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan punya pemahaman yang benar. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyadari dan saya yakin bahwa kita semua pernah gagal dan mungkin banyak sekali kegagalan kita. Banyak sekali kesalahan kita perbuat selama kita hidup dalam dunia ini, bahkan sejak kita percaya Yesus. Tapi yang penting di sini adalah, yang ingin saya ajak kita merenungkan adalah kita harus siap untuk menerima kenyataan, harus siap untuk mengaku keadaan kita bahwa memang kita sedang lemah, memang kita gagal, memang kita kurang siap, atau memang kita tidak berhasil. Kalau kita melihat di 1 Petrus pasal 5 yang tadi kita baca, Petrus menasihati penatua dan jemaat untuk mengembalakan domba-domba dan untuk rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Petrus menyadari orang yang tidak terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, yang tidak bisa menerima kenyataan, yang tidak mau mengaku keadaannya, maka Tuhan tidak akan memulihkan orang itu. Banyak orang Kristen tidak berani mengaku keadaannya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena takut dicap atau stempel sebagai orang yang tidak beriman. Banyak orang Kristen yang tidak berani mengaku keadaannya. Supaya apa? Supaya mereka dianggap sebagai orang yang kuat, orang yang rohani, orang yang bisa menghadapi semuanya dengan baik. Bahkan suatu saat ada seorang yang saya tanya, apakah kamu sakit? Pada saat tahu dia sakit dan dia mengaku saya tidak sakit, saya baik-baik saja. Kenapa dia jawab demikian? Karena dia takut dianggap tidak beriman kepada Yesus. Saya juga pernah menyadari, Bapak Ibu, dan saya pernah mengalami. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya lemah dan saya capek, Tuhan. Saya bosan, Tuhan. Tapi bukan berarti saya menyerah, Bapak Ibu. Ketika saya mengaku keadaan saya di hadapan Tuhan, itu tidak berarti saya menyerah. Tidak. Saya hanya mengungkapkan bahwa saya sedang lemah dan saya perlu Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar nggak? Orang yang muntah, orang yang sakit ketika masuk angin, ketika dia habis muntah, maka yang terjadi adalah dia merasa lega karena setelah muntah. Atau ketika kita sakit perut, ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita di kamar mandi dan selesai, kita pulang dan kita lega. Dan demikian juga ketika kita memang lemah, kita punya masalah, kita gagal, ungkapkan saja, Bapak Ibu. Nggak perlu takut dicap sebagai orang tidak beriman, karena Tuhan mengerti kita.
Ketika kita menyampaikan keluhan kita, menyampaikan apa yang kita rasakan, saya yakin Tuhan tidak akan tersinggung, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak akan pernah marah kepada kita ketika kita katakan kita lemah, kita gagal. Suatu saat, Tian, anak saya, itu pernah saya tegur karena dia melakukan kesalahan. Kesalahan yang diperbuat membuat saya sangat marah, dan saya berkata, Tian, namamu tidak layak kamu dapatkan, karena arti Tian itu anugerah, Greselino, anugerah. Saya bilang, kamu namamu anugerah, tapi kamu tidak pernah menunjukkan anugerah kepada temanmu atau kepada adikmu atau kepada siapapun. Saya bilang, kamu tidak layak menyandang nama itu. Nah, awalnya dia tidak terima, tapi suatu saat beberapa bulan kemudian dia melakukan kesalahan lagi, dan dia sendiri datang kepada saya. Dia bilang, Papa, aku kok gitu ya? Nama saya anugerah, tapi kok saya tidak mencerminkan hidup sebagai anugerah. Saya menyadari dan saya tahu Tian itu sedang dalam proses untuk mengerti bahwa dia memang gagal dan memang dia lemah. Dan itu proses di mana Tian bisa sampai mengerti bahwa dia gagal. Bagi saya itu suatu hal yang buat saya bersyukur banget. Bagi dia belajar sesuatu hal. Nah, Bapak Ibu, nggak usah takut ketika kita gagal, kita lemah. Katakan kepada Tuhan, terima kenyataan. Tidak perlu gengsi. Tidak perlu kita sembunyikan. Tidak perlu kita tutup-tutupin supaya kita terlihat orang yang sangat lemah. Kalau kita lemah, katakan lemah. Karena Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan saya berapa kali ketemu teman-teman saya. Setiap kali ditanya, apa kabar? Dia menjawab, luar biasa. Apa kabar? Jawabnya luar biasa. Saya sampai iri dengan teman-teman saya. Kok bisa selalu luar biasa? Padahal saya biasa-biasa aja. Saya setiap hari menjalani ini biasa-biasa aja, tidak selalu luar biasa. Bahkan teman-teman saya berkata luar biasa ini. Suatu saat saya ketemu, mereka menghadapi persoalan yang luar biasa memang. Mereka menghadapi persoalan yang sangat luar biasa. Jadi memang betul, Bapak Ibu, tidak semua kita harus ungkapkan kelemahan kita di depan semua orang. Memang betul kita tidak harus menceritakan semua kegagalan kita ke semua orang. Misalnya kita ketemu orang baru, lalu kita ditanya, apa kabar, kok kurang baik, lalu Bapak Ibu menceritakan semua. Memang tidak perlu itu. Kita kembali ke 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-6. Ayat ke-5a, 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan ya pada waktunya. Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ketika kita terbuka dan jujur, itu artinya kita rendah hati. Ketika mengaku keberadaan kita, mengaku kegagalan kita, itu artinya kita rendah hati. Dan orang rendah hati, kata kita, dikasihani. Ayat 10 yang terakhir. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar jujur dan terbuka keberadaan kita. Kita harus berani mengaku dan terima kenyataan bahwa memang kita lemah dan kita gagal. Karena itu Tuhan akan membawa kita kembali. Tuhan akan membawa kita kembali, Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu siap dituntun, dipulihkan oleh Tuhan. Saya menantang dan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sejenak. Apakah kita sudah terbuka dan jujur dengan Tuhan, mengakui kelemahan kita? Kiranya kasih karunia Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini firman Tuhan dengan singkat menegur kami. Bagaimana kami harus jujur dan terbuka dengan Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kami, kelemahan-kelemahan kami yang kami lakukan selama hidup kami, bahkan saat ini juga. Alkitab memberitahu kepada kami, orang yang rendah hati, yang terbuka dan jujur, Tuhan mengasihani. Tuhan menunjukkan kasih kepada kami. Untuk itu Tuhan tolong kami semua untuk bisa sungguh-sungguh menerima kenyataan bahwa kami memang lemah, bahwa kami memang seringkali gagal. Untuk itu Tuhan tolong pimpin kami, kuatkan kami semua. Dan Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, berdoa untuk Pak Presiden dan semua menteri dan semua pemerintahan seluruh Indonesia, di mana saat ini mereka sedang
memikirkan bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Juga berdoa Tuhan seluruh negara dan semua korban COVID-19, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Biar otoritas Tuhan, kasih Tuhan melimpahi hidup mereka. Juga kami semua diberikan kesehatan yang baik untuk bisa menghadapi COVID dengan baik juga. Terus mengadakan Tuhan dan mengingatkan kami kembali bahwa kami manusia yang lemah, perlu anugerah Tuhan. Dan juga berdoa para dokter, tim medis dan yang lainnya, Tuhan juga berkati mereka supaya mereka bisa menangani korban-korban dengan baik. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun 1 minggu ini. Berdoa untuk Michael, Miki 13 April, Bayu 15 April, Hendy 16 April, juga untuk Kesia, putrinya Pak Didik 16 April, dan juga Renhat Mulyono, anaknya Pak Hadi 17 April. Kami berdoa Tuhan untuk kelima anakmu ini. Kami serahkan tangan Tuhan, masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, supaya Tuhan terus berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, di doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, bersama gereja-gereja di segala abad di muka bumi ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian jemaat. Ya Tuhan, tiada ku memerlukan, Engkaulah yang beri
Doksologi. Jemaat yang dikasih Kristus, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman yang kita dengar pada hari ini, dan kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.